Halo Hoteliers, akhirnya kita kembali lagi di Rumbar MP 2023. Dan pastinya kali ini episode kita nggak kalah seru nih dari episode-episode yang sebelumnya. Seperti kita tahu, ada wajah MP di Putra Putri Brawijaya 2023. Dan pastinya ini sangat membanggakan banget ya, terutama untuk prodi aku sendiri yaitu manajemen perhotelan. So, gak usah tunggu-tunggu lagi, mari kita sambut. Please welcome Sinta. Hai semuanya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih. Meskipun teman-teman kayaknya ada yang udah tahu dan gak asing lagi nih dengan Sinta sebagai finalis Putra Putri Brawijaya 2023. Mungkin bisa kenalan Sinta? Ya sebenernya thank you banget ya udah diundang kesini. Jujur aku kayak masih shock ya. Wow. Izin pakai aku kamu ya teman-teman semuanya. Salam kenal semuanya. Nama aku Sinta Indah Permatasari. Bisa kalian panggil Sinta. Aku dari kelas M1A. Dan kita di sini sama loh. Kita sama-sama mahasiswa baru. Betul, kita seangkatan. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu nih Sinta belakangan ini kesibukannya apa nih kira-kira? Oke, kesibukan aku belakangan ini masih lumayan ya. Lumayan gitu. so-so ya. Iya. Jadi kesibukan aku belakangan ini aku masih coba buat adaptasi sama lingkungan kampus aku, mulai dari tugas-tugas dan lainnya juga teman-teman. Dan juga mungkin lebih event-event sampingan kayak aku ikut beberapa kepanitiaan karena diajak sama beberapa dosen. Jadi masih kayak gitu sih. Layak. Oke, kalau boleh tahu berarti awal tahu PPB 2023 gimana tuh ceritanya? Oke, mungkin ini ada story-nya ya teman-teman semuanya. Dan kayak aku bakal izin cerita sedikit ya. Boleh banget. Sedikit sih insya Allah. Jadi awalnya itu waktu aku tertarik sama Putra Putri Brawijaya, aku inget banget itu waktu PKK Maba teman-teman. Yaitu dimana kita ada pembukaan oleh Rektor Universitas Brawijaya yaitu Profesor Dr. Widodo. Aku inget banget di situ tuh mereka lagi tugas. Oke. Nah, terus aku sebagai mahasiswa baru ya yang lagi duduk di lapangan ngeliat mereka tugas tuh kayak ya ampun ya Allah, aku pengen banget ikut kayak gitu karena ditambah background aku sebelumnya aku sempat ikut duta-dutaan juga dan kayak kita tuh udah purna jadi kayak pas lihat itu tuh kayak ya ampun aku pengen lagi gitu ya? Iya dan dari situ aku mulai langsung stalking akun Instagram Putra Putri Brawijaya dan alhamdulillah ya sih sekarang udah menjadi bagian dari Putra Putri Brawijaya. Wah, menarik banget loh. Berarti mungkin bisa nih sharing ke teman-teman persiapannya tuh apa aja sih pas karena pas tahu ada Putra Putri Brawijaya 2023 open recruitment gitu ya. Iya. Nah itu kira-kira langsung apa aja tuh yang dipersiapin sih? Yang pertama aku stalking dulu ya teman-teman semuanya dari seleksi sebelumnya. Aku sempat nonton juga di YouTube yaitu seleksi Grand Final Putra Putri Brawijaya. Nah itu dari awal tuh aku langsung siap-siapin kayak apa aja sih yang aku butuhin mulai dari baju-baju, terus kita butuh heels juga, itu aku langsung siapin. Dan yang pastinya aku siapin bekal mulai dari pengetahuan aku seputar Universitas Brawijaya. Karena kan kita sebagai representatif kampus, jadi kita ditanya kampus. Jadi yang aku pikirin saat itu adalah ketika aku mau finalis, jadi mau seleksi, aku pikirin kayak, oh berarti aku harus tahu nih tentang Universitas Brawijaya. Jadi aku belajar mulai dari fakultas sejarah Universitas Brawijaya. Aku ingat banget aku hafalin sampai aku bikin print-printannya. Terus kemudian aku seleksi itu aku siapin juga mulai dari kan kita biasanya tuh ada technical meeting. Oke. Aku ingat banget kita seleksi tuh untuk seleksi tahap satunya karena kita ada 2 seleksi. Kita ada technical meeting nih. Jadi aku siapin untuk technical meeting itu besok kita pakaiannya apa, kita bawa apa. Jadi itu untuk persiapan. Oke, kalau kita heels aja tuh bahkan ada aturannya ya. Iya, berapa senti gitu. Kita harus ada ketentuannya teman-teman untuk di Putra Putri Brawijaya sendiri minimal heelsnya itu ada 12 cm. Wow. Ya lumayan. Itu tapi kamu pas seleksi itu langsung pakai 12 cm atau gimana? Ini ada ceritanya juga kebanyakan dari teman-teman itu customnya ada yang 12 cm pas, ada juga yang 15 cm. Dan aku waktu awal seleksi itu aku langsung pakai yang 15 cm tuh. Wow. Langsung 15 cm. Iya, 15 cm. Wah, kacau. Berarti tapi teman-teman kamu ada yang pakai 12, mungkin ada yang di bawah 12? Ada, ya mungkin masih beberapa ada yang di bawah 12. Jadi itu kita juga untuk seleksinya ya teman-teman ini lumayan ketat. Kita dicek dari tinggi badan, terus ukuran heelsnya juga mulai dari tinggi heelsnya ini kita dicekin. Jadi sebisa mungkin buat tahun depan kalian yang mau daftar ikutin ketentuannya ya teman-teman. Iya, karena cukup strict ya berarti. Iya betul. Nah, berarti kamu sendiri pas lagi
wawancara ya, pas pertama kali itu wawancara dulu. Iya, untuk seleksinya itu kita ada 2 seleksi nih. Yang pertama yaitu seleksi tahap 1. Ini untuk diambil 20 pasang atau 40 finalis, yaitu 20 putra dan 20 putri. Kita untuk seleksinya yang pertama aku inget banget kita ada pemberkasan dulu. Ya, jadi kita di technical meeting udah dijelasin seleksinya ada apa aja dan kita disuruh bawa berkas-berkasnya teman-teman. Ya, jadi aku bawa berkas-berkas aku, terus kita ada cek berat badan dan tinggi badan kalau nggak salah. Oh, Iya. intensely ya? Iya. Terus kemudian lanjut kita dikumpulin ke salah satu ruangan. Oke. Dan kita tuh dibagi sama beberapa sesi. Dan aku kebagian sesi 3 semuanya. Oh gitu, berarti jadi after wawancara dan seleksi physical kayak tadi gitu, pengumuman ya berarti habis itu? Iya, jadi kita ada seleksi, waktu di seleksi 1, habis kita dikumpulin itu kita wawancara dan kita dikasih tahu tentang pengumumannya nih. Iya, tentang kapan tanggal pengumumannya gitu. Terus kita pengumumannya itu kalau nggak salah lewat live Instagram. Live Instagram? Iya, untuk yang pertama itu masih diumumin di Instagram. Dan kita lanjut ke seleksi 2 kan. Iya, nah, lanjut ke seleksi 2 ini lumayan sih karena kita langsung kalau nggak salah 40 finalis dan kita dibagi jadi 2 tim teman-teman semuanya. Nah, seleksinya itu lebih menegangkan ya daripada seleksi 1. Kenapa? Ya. Diapain tuh sih? Karena aku gak diapa-apain ya teman-teman. Pressure banget gitu, kenapa tuh? Jadi yang untuk seleksi tahap 2-nya itu kan kita udah dari waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 150-an peserta. Ya aku kurang tahu lebih tepatnya berapa, tapi kalau nggak salah sekitar 150-an. Dan kita diambil 40 kan. Iya. Dari 40 ini kita lanjut ke 20 nih, udah tahap penentuan buat jadi finalis. Kita dibagi 2 kelompok teman-teman semuanya. Yang pertama itu ada motion challenge sama satunya lagi untuk deep interview atau tes wawancara kalau nggak salah. Dan aku kebagian itu tes wawancara dulu. Jadi yang deep interview tuh maksud aku motion challenge itu langsung beda ruangan sama kita. Oh. Iya. Dan untuk yang seleksi wawancaranya dulu, karena aku wawancara dulu, itu kita dipanggil kan. Waktu itu satu kelompok kalau nggak salah isinya 5 anak. 5 aja? Iya, 5 atau 4 anak. Dan itu bener-bener cukup menegangkan ya menurut aku. Terus lanjut lagi. Tibalah di motion challenge. Iya, kita jadi yang awalnya itu kita wawancara, kita tukeran nih sama tim motion challenge. Nah, terus di motion challenge itu kita dikumpulin di satu ruangan dan kita dikasih beberapa topik gitu. Topik? Iya. Oh, berarti abis itu apakah di tes atau di diskusi gitu? Jadi sebagai contoh, salah satu contoh itu topiknya itu semisal kita dikasih pertanyaan dan kita setuju atau nggak setuju sama topik tersebut dan kita paparin jawaban kita. Nah, habis itu selesai seleksi dulu udah kayak agak lega ya sebenarnya karena sempat menegangkan banget. Iya, kayaknya aku ngebayangin aja nih. Iya. Dan itu jujur aku bener-bener kayak waktu seleksi dulu tuh aku nggak tidur karena aku harus belajar juga ya teman-teman. Terus kita lanjut ke pengumuman finalis. Ini lebih karena yang di seleksi 1 kan udah langsung di-post di Instagram ya. Iya betul, aku lihat. Kalau yang ini tuh kita langsung nunggu live gitu, nunggu live Instagram. Dan fun fact buat teman-teman semuanya, aku tuh cukup nggak berani ya buat tahu hasilnya. Jadi aku loginnya tuh pakai second account. Iya, aku loginnya tuh pakai second account di akun Instagram Putra-Putri Brawijaya. Jadi maaf ya Putra-Putri semuanya. Klarifikasi ini. Iya, ini klarifikasi ya. Jadi aku loginnya sama second account aku, terus kita masih nunggu awal-awal kan. Ternyata diumumin tuh putranya dulu. Putranya dulu, makin deg-degan kayaknya. Iya, ini kayak ya ampun bisa nggak ya sampai aja tuh diumumin sama finalis putranya. Nah itu nama aku disebut, aku masih kayak iya gitu ya, iya gitu. Ternyata ada teman-teman aku juga yang sempat ngucapin dan akhirnya aku switch ke account first account aku. Berani ya kan? Iya, terus aku langsung komen terima kasih putra-putri semuanya. Jadi gitu seputar seleksinya. Oke, berarti kamu pas habis pengumuman itu udah lega kan ya? Iya udah lega banget. Step selanjutnya tuh apa tuh? Ada karantina kah? Iya, kita step selanjutnya itu ada karantina. Yang pertama itu kita technical meeting dulu. Iya, kita technical meeting dulu buat ngebahas apa sih karantinanya. Nah, kalau technical meeting dari seleksi awal sampai seleksi 2, teman-teman itu tuh kita masih lewat Zoom, kita masih online. Dan waktu di technical meeting untuk karantina ini kita mulai ketemuan. Iya, nah, kita ketemu sama untuk Putra-Putri Brawijaya 2022-nya sama panitia-panitia pemilihannya juga, dan juga di sini tuh kita dipasang-pasangin. Iya, kan ada
ada 10 putri 10 putri. Iya. Nah, jadi gitu teman-teman, kita dipasang-pasangin itu berdasarkan tinggi badan kita. Terus kita di sini kenal-kenalan juga sama finalis lainnya. Terus kemudian kita dikasih tahu ternyata kita tuh ada 6 karantina teman-teman. 6 karantina. Iya, selama 3 minggu, yaitu setiap weekend, yaitu Sabtu Minggu. Iya. Berarti selama kamu karantina kira-kira ada struggle nggak tuh selama menjalankan karantinanya? Untuk struggle-nya pasti dari final semuanya ada ya. Wah, boleh tuh diceritain. Oke, kita ada ya teman-teman, karena jujur Pasti ya. ada ya. Iya, ini seleksi itu seketat itu, dan biasanya kita tuh sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya, kalau ketemu weekend tuh udah kayak yes, just Sabtu Minggu gitu ya, udah healing jalan-jalan. Sabtu Minggu. Kita nggak ada, kita setiap Sabtu Minggu tuh kayak besok Sabtu Minggu ini karantina lagi gitu. Iya, kita selalu berasa saya gitu. Dan kayak kita biasanya setelah hari Minggu ya, seneng banget. Jujur kita paling senang hari Senin. Iya, setelah Semenjak menjadi finalis ya, kita ya. paling senang hari Senin. Dan itu karantinanya itu kan ada 6. Jadi aku inget banget di minggu pertama itu, yaitu seleksi karantina 1 dan 2. Itu tuh kita dapat materi-materi yang aku ingat itu ada banyak. Kita benar-benar dapat materi dari pemateri yang keren-keren banget. Itu tuh ada pertama seputar Universitas Brawijaya gitu. Terus kemudian kita dapat juga tentang Lebih dimatengin lagi. iya betul, kita dapat tentang materi dari teman-teman kita, yaitu PLD atau yang kita kenal Pusat Layanan Disabilitas gitu. Terus kita dapat materi tentang bullying, public speaking, dan itu masih banyak banget, dan itu benar-benar materinya tuh nambah wawasan aku banget gitu. Jadi ini salah satu privilege dari duta kampus tuh, kita benar-benar dikasih, kita diajarin banyak hal, kita dapat relasi juga. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada karantina 3 dan 4. Ini kayaknya karantina paling aku suka ya. Jadi aku inget banget nih, kalau nggak di karantina atau karantina 3 kalau nggak karantina 4, kita tuh dapat kelas, itu ada kelas modeling. Wow. Iya, itu aku suka banget. Kita dapat kelas modeling, kita diajarin modeling, kayak jalan yang benar tuh gimana, terus besok jalan buat grand finalnya tuh kayak gimana, bajunya tuh gimana gitu. Terus lanjut ke materi-materi selanjutnya, yaitu di karantina ke-4 kita kalau nggak salah ada photoshoot. Iya, makanya aku paling suka. Iya, aku paling suka karantina 3 dan 4. Wah, makanya seru banget. Iya, seru banget. Kita ada photoshoot sama finalis-finalis lainnya. Dan di karantina 5-6 ini kita ada photoshoot dan lanjut fokus ke grand final. Kita latihan koreo, kita latihan blocking panggungnya kayak gimana. Sampainya ini tetap sih selesai karantina itu masih ada waktu 1 minggu kalau nggak salah. Kita masih lanjut juga nih terkait dengan latihan blocking dan juga jalan. Iya. Ini kayak Indonesian Top Model kayaknya ya. Iya. Ada photoshootnya. Iya benar. Gitu. Oke nih, berdasarkan data yang udah para panitia cari ya, katanya kamu pernah ikut Mbak Duta Cilacap 2021, bener ya? Iya, ikut Mbak Dutanya, iya, cuma tahunnya 2022. Oh, 2022 ralat ya teman-teman. Iya, oke. Berarti kamu sebelumnya udah punya passion di bidang tersebut ya? Iya, untuk passion di bidang ini tuh mungkin kayak buat temen-temen, soalnya aku masih belajar ya, aku masih belajar banget untuk di bidang kayak gini, untuk khususnya duta-dutaan. Cuma kalau untuk duta wisata iya, tahun lalu aku sempat menjabat sebagai Mbak Duta Wisata Cilacap tahun 2022. Dan itu suatu pengalaman yang sangat berharga juga buat aku. Yang kayak aku sampaikan di awal juga, itu salah satu kenapa aku pingin banget ikut Putra Putri Brawijaya, karena sebelumnya ada pengalaman di situ dan aku ngerasa aku nyaman banget sama bidang yang udah aku jalani. Iya, dan karena kita bisa seenggaknya ngasih kontribusi kecil untuk hal-hal tertentu gitu. Oke, berarti kalau begitu kenapa? Pertanyaannya nih, kenapa ambil manajemen perhotelan? Oke, nah ini seru banget ya teman-teman, ini banyak banget yang kayak aku. Bahkan kemarin tuh ada tukang ojek yang kayak, waduh, kayak dari fakultas ini ya gitu. Terus jujur ini suatu kebanggaan juga buat aku. Aku diterima di prodi manajemen perhotelan, itu prodi yang aku minatin sendiri. Iya, karena sebelumnya aku sempat di sekolah karena aku ambil sekolah kejuruan kan SMK. Oh iya. Ya, dan aku untuk jurusan saya tuh kurang di passion aku. Iya, jadi untuk kuliah ini aku benar-benar ambil yang sesuai passion aku, sesuai minat aku. Dan itu masih ada hubungannya sama duta wisata. Duta wisata berhubungan lagi ya? Iya, jadi waktu aku menjabat
itu banyak banget senior aku tuh yang lulusan dari perhotelan juga, dan mereka tuh kerja di bidang-bidang yang mereka tekunin, yaitu ada di pramugara, terus ada juga yang sekarang di kapal pesiar, ada juga yang di perhotelan. Dan kemudian itu waktu kita jadi duta wisata kan otomatis kayak jadi kita jalan-jalan ya teman-teman. Iya kita sering banget jalan-jalan, kulineran gitu. Dan dari situ aku tertarik, aku pengen punya pekerjaan yang isinya tuh aku bakal jalan-jalan, aku bakal wisata ke suatu tempat. Sampai akhirnya dari senior aku yang pramugari ini, dia bilang udah kamu jadi pramugari aja gitu. Terus kan kebetulan aku dari kecil juga ada niatan kan kepingin, terus aku searching ke salah satu maskapai yang aku pingin, dan ternyata usia aku belum cukup teman-teman. Jadi iya yang aku pikirin apa yang harus aku lakuin sampai nunggu usia aku cukup. Jadi aku pengen nambah pengalaman, dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke bidang perhotelan, karena di perhotelan ini tuh jangkauannya luas, dan juga ini tuh masih sefrekuensi sama cita-cita aku. Iya. Pramugari. Iya betul banget, kapal pesiar juga. Iya. Gitu. Iya, makanya aku bangga banget bisa jadi bagian dari manajemen perhotelan, dan karena ini benar-benar passion aku sama kuliah ini enjoy banget, nggak ada tekanan apapun, dan aku benar-benar sangat menikmati dunia perkuliahan aku. Betul, karena apalagi dari mata kuliahnya selalu dikasih tahu juga gitu kalau misalkan bisa loh kerja di kapal pesiar gitu ya, jadi pramugari juga bisa gitu. Makanya kamu ambil manajemen perhotelan. Iya betul, dan kita di MP dosanya seru-seru banget kan. Seru banget teman-teman. Santai tapi gimana ya? Iya, kita dapat banyak dibimbing banget gitu. Iya betul, dan prakteknya tuh lumayan banyak sih. Untuk aku sendiri kemarin kita sempat terjun ke tempat wisata, makanya itu relate banget sama background aku sebelumnya kan, jadi aku suka banget. Berarti makanya kamu di PPB kamu ambil manajemen perhotelan pun karena goals kamu ada dari salah satu itu tadi ya. Iya betul, jadi aku ambil sesuai passion aku dan cita-cita aku ke depannya gitu. Berarti nggak cuma sekedar duta-dutaan gitu ya, kamu juga sesuaiin dengan apa yang kamu mau untuk in the future gitu. Betul banget. Wow. Oke. Berarti kamu kalau misalkan udah selesai PPB nih, kamu ada rencana mau ikut duta-duta lagi kah atau you change? Oke, mungkin kalau itu teman-teman, aku masih belum pikirin ya untuk jalan aku ke depannya tuh gimana. Yang penting aku masih jalanin dulu apa yang lagi aku jalanin, apalagi di Putra-Putri Brawijaya karena aku masih menjabat selama 1 tahun. Jadi mungkin sambil berjalan ya, aku tentuin ke depannya aku mau gimana. Karena jujur sampai detik ini juga aku masih nggak nyangka ternyata apa yang aku pingin sebagai mahasiswa baru di awal dunia perkuliahan aku udah tercapai. Iya, jadi mungkin untuk saat ini aku mau cari target-target aku selanjutnya, entah itu mungkin di duta-dutaan atau ajang-ajang lainnya, atau bahkan mungkin ke bidang-bidang akademik gitu. Berarti kamu masih mau memperluas, cari-cari lagi ya? Iya betul banget. Jadi yang penting tuh kayaknya aku punya beberapa pencapaian gitu. Itu target aku sih untuk saat ini. Oke. Ini mungkin bisa jadi advice juga buat teman-teman ya, mungkin nih dari Sinta sendiri. Ada nggak sih advice gitu ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih malu nih buat show up, buat menunjukkan passion atau bakat mereka, gimana? Oke, buat teman-teman semuanya, yang aku alamin dari pengalaman aku sendiri, aku tahu kayak aku juga bingung ya kalau ditanya bakat aku apa gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang paling penting adalah yang pertama, kalian percaya sama diri kalian, karena jujur cuma kalian yang tahu tentang diri kalian tahu plus minusnya diri kalian itu kayak gimana. Dan kedua, jangan takut buat mencoba hal baru, karena kita nggak bakal tahu kalau kita nggak mencoba kan. Betul. Dan mau itu gagal, mau itu berhasil, jadi itu sebuah pengalaman, karena di hidup itu hal yang paling mahal adalah pengalaman. Betul tuh. Jadi jangan takut gagal. Aku selalu bilang ke teman-teman aku juga ketika mereka mau ikut sesuatu, intinya kalian harus siapin mental menang dan mental gagal. Oke. Dan kalaupun kita gagal, berarti emang itu belum rezeki kita, atau enggak apa yang usaha yang udah kita lakuin mungkin di mata Tuhan itu belum semaksimal peserta-peserta lainnya juga gitu. Terus yang ketiga, aku percaya setiap manusia pasti punya bakat, punya potensi. Entah itu bakat itu luas ya teman-teman, nggak sekedar nari ataupun nyanyi. Aku tahu kalian tuh punya potensi-potensi dalam diri kalian. Jadi
kalian harus kembangin potensi itu apapun, entah itu di bidang akademik ataupun non akademik, dan kalian jangan takut untuk memulai gitu. Karena kalau kita cuma kepingin tapi kita nggak ada action, itu bullshit teman-teman. Karena kalau pengen itu pasti semua orang juga pengen. Iya, semua orang pengen. Gitu. Tapi kalau yang take action itu baru. Gitu ya jarang. Makanya kalian semuanya harus semangat, kalian harus berani mencoba, nggak usah dengerin kata-kata orang lain yang nggak ngebangun sama sekali, karena itu nggak penting buat diri kalian. Dan percayalah, orang yang harus paling peduli terhadap diri kalian adalah diri kalian sendiri, karena balik lagi cuma kita yang tahu diri kita dan cuma kita yang tahu potensi-potensi di diri kita gitu. Wah, berarti buat teman-teman berdasarkan dari advice Cinta ya, jangan takut untuk mencoba Ya, gitu. jangan takut. Apalagi tapi kalau misalkan buat teman-teman nih yang mungkin mengalami kegagalan gitu, mungkin bisa kegagalan itu sebenarnya dijadiin pengalaman dan tapi jadi motivasi juga buat kita motivasi, ya. Betul. Oke guys, jadi advice dari Sinta ini bakal sekaligus menjadi penutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat Sinta sebagai finalis PPB 2023 dari MP karena sudah mau ngerumpi bareng ya sama. Aku juga. Terima kasih banyak ya, aku masih nggak nyangka aku diundang di sini. Wow, kayak suatu pengalaman baru ya buat aku teman-teman. Apalagi tadi sekalian klarifikasi ya, klarifikasi terus cerita-cerita juga. Dan semoga ini bisa menambahkan pengetahuan teman-teman. Mungkin yang mau ikut PPB di tahun depan mungkin ya. Iya betul banget. Bisa dijadiin tips and triknya tadi, terus udah dikasih gambaran juga ya PPB-nya, karantinanya segala macam banyak banget. Pokoknya teman-teman bisa nonton ulang lagi aja nggak apa-apa. Tapi teman-teman jangan sedih karena berakhirnya podcast kita kali ini. Teman-teman bakal ketemu di Rumbar MP selanjutnya. Terima kasih, dadah, sampai jumpa di Rumbar MP berikutnya.